Di Indonesia, kasus kanker lambung ini kurang lebih sekitar 3.600-an. Dan yang meninggal atau mortalitasnya kasusnya 2.900-an. Halo, permisi dokter. Lagi sibuk nggak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya tuh ada beberapa pertanyaan seputar kanker lambung. Saya takut salah informasi nih dok. Lebih baik saya langsung tanya ke dokter aja ya. Oh iya, boleh. Kira-kira apa pertanyaannya, Mbak? Jadi gini dok, saya tuh masih bingung. Emangnya kanker lambung itu apa sih dok? Dan apakah itu mirip dengan stomach cancer? Ya, jadi kalau kita sebut kanker atau cancer, itu adalah tumor yang ganas. Artinya bukan hanya benjolan saja, tetapi sesuatu yang berjalan terus-menerus dan bersifat ganas. Jadi kalau kita sebut stomach cancer, artinya kanker lambung. Itu dua hal yang sama, artinya kanker lambung. Oh, ternyata dia itu artinya sama ya dok? Iya. Oh, saya kira beda tuh dok. Jadi kemarin saya tuh baca di internet. Katanya kanker lambung itu menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Itu benar atau enggak sih dok? Oh iya. Baik, boleh saya jelaskan, kita ngobrol-ngobrol di tempat saya, di dalam? Oke, boleh banget Mari. dok. Ya. Oke, baik, silakan. Ya, jadi kanker lambung ini memang bukan kanker terbanyak, tetapi kasusnya seluruh dunia lebih dari 1 juta. Dan angka mortalitasnya juga cukup tinggi. Sehingga kanker ini perlu kita waspadai dan kita lakukan deteksi dini. Lah, kalau di Indonesia sendiri itu gimana dok? Apakah banyak kasus kanker lambung yang terjadi dok? Ya, dari data Globocan 2020, di Indonesia kasus kanker lambung ini kurang lebih sekitar 3.600-an. Dan yang meninggal atau mortalitasnya kasusnya 2.900-an. Artinya cukup banyak juga yang meninggal ya. Artinya deteksi dini tadi yang paling penting supaya kita bisa menangani lebih awal. Nah, gini nih dok. Kemarin saya juga sempat baca sebuah artikel kalau kanker lambung itu nggak cuma ada satu, tapi ada beberapa jenisnya. Nah, itu kira-kira ada apa aja ya dok? Ya, jadi kanker lambung ini jenisnya kita bagi menjadi 2 yang besar, yaitu intestinal type stomach cancer dan diffuse type stomach cancer atau gastric cancer. Ya, ini berdasarkan gambaran sel-selnya. Yang satu menyerupai kanker usus dan yang satu lebih diffuse pada jaringan lambung. Kan tadi udah ada jenis-jenisnya nih dok. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira gejalanya apa saja ya dok untuk kanker lambung itu? Baik, memang yang pertama untuk pasien datang ke dokter adalah timbulnya gejala, ya, atau kita katakan simptom dan sign yang ditemukan oleh dokter. Nah, gejala ini pada pasien biasanya nyeri pada ulu hati, ya, sakit mah, yang persisten terus-menerus dan makin berat. Kemudian kehilangan berat badan yang signifikan tanpa sebab yang jelas. Ya, lebih dari 10% penurunan berat badan dalam 6 bulan merupakan warning sign kita harus datang ke dokter. Berarti selain kita juga harus aware dengan gejalanya, kita juga harus bisa menghindari penyebabnya ya dok? Betul. Kira-kira apa saja ya dok yang bisa jadi pemicunya? Ya, jadi kalau kita katakan penyebab dan pemicu, itu adalah yang kita bicarakan adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko timbulnya kanker lambung itu bisa risiko yang bisa kita modifikasi, bisa yang tidak bisa kita modifikasi. Misalnya umur makin tua, jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga ada kanker lambung. Nah, itu nggak bisa kita rubah. Tetapi yang bisa kita modifikasi adalah lingkungan, gaya hidup, termasuk apa yang kita makan, merokok, alkohol berlebihan, ya. Dan misalnya pasien ada faktor riwayat operasi lambung, itu juga risiko radiasi. Di daerah perut juga risiko. Wah, ternyata banyak juga ya dok faktor pemicunya. Ya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih dok. Kalau misalnya kita udah terdeteksi kanker lambung, kira-kira langkah selanjutnya apa ya dok yang harus dilakukan? Ya, jadi bila seseorang pasien dikatakan menderita kanker lambung,
artinya sudah dilakukan biopsi atau pemeriksaan jaringan di laboratorium, dan kemudian akan ditentukan stadiumnya oleh dokter, apakah stadium awal atau stadium lanjut. Selanjutnya akan diplanningkan, diprogramkan untuk pengobatan. Bisa kemoterapi, radiasi, atau operasi. Dan saat ini sudah banyak teknologi pengobatan yang canggih dengan menggunakan target dan imunoterapi. Terakhir deh dok, kira-kira dokter ada pesan gak ya biar orang-orang tuh lebih aware lagi nih sama penyakit kanker lambung? Jadi, kanker lambung ini paling baik dideteksi pada stadium awal, sehingga kita bisa melakukan pengobatan dengan tujuan untuk kuratif. Ya, jadi bila ada gejala seperti nyeri di lambung, mual, gangguan pencernaan yang persisten terus-menerus dan bertambah berat, atau disertai dengan kehilangan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, segera periksakan diri di Siloam terdekat untuk mengetahui kondisi dan screening terkait penyakit. Jangan lupa yang lebih penting lagi adalah like, komen, dan subscribe di YouTube channel Siloam Hospital. Salam sehat!